Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fadila Septian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang daur biogeokimia dalam lingkungan. Khususnya itu siklus air atau siklus hidrologi dan siklus fosfor. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air merupakan proses peredaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi secara alami dan berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup serta keseimbangan ekosistem di bumi. Dalam siklus air terdapat beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Selanjutnya terdapat transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan melalui stomata pada daun. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi butiran air yang membentuk awan di atmosfer. Setelah itu semua terjadi, presipitation yaitu turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan sebagian lainnya akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut yang disebut sebagai runoff. Peran komponen lingkungan pada siklus air. Siklus air melibatkan beberapa komponen lingkungan, yaitu atmosfer berperan sebagai tempat terjadinya pembentukan awan dan hujan. Terus ada hidrosfer, merupakan sumber utama air seperti laut, sungai, dan danau. Selanjutnya ada litosfer, berperan sebagai tempat air meresap dan tersimpan sebagai air tanah. Sedangkan biosfer itu melibatkan makhluk hidup yang menggunakan air untuk berbagai proses kehidupan. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Itu contohnya ada penebangan hutan atau deforestasi, penggunaan air tanah secara berlebihan, serta pencemaran sumber air. Aktivitas tersebut dapat mengganggu keseimbangan peredaran air di alam. Selanjutnya pada dampak dan solusi siklus air. Gangguan pada siklus air dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti banjir, kekeringan, serta penurunan kualitas air. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa upaya untuk menjaga keseimbangan siklus air, seperti melakukan reboisasi, menghemat penggunaan air, serta membuat resapan air untuk menyimpan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses peredaran unsur fosfor dari batuan, tanah, air, dan organisme hidup kembali ke lingkungan. Fosfor merupakan unsur penting bagi makhluk hidup karena berperan dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, serta struktur tulang dan gigi. Proses siklus fosfor dimulai dari pelapukan batuan fosfat yang melepaskan unsur fosfor ke dalam tanah. Fosfor tersebut kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya itu fosfor akan berpindah ke hewan melalui rantai makanan ketika hewan memakan tumbuhan atau organisme lain. Ketika tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme akan menguraikan sisa makhluk hidup tersebut sehingga fosfor kembali ke dalam tanah. Sehingga fosfor juga dapat terbawa ke perairan dan mengendap sebagai sedimen dalam waktu yang lama. Selanjutnya, peran komponen lingkungan pada siklus fosfor. Dalam siklus fosfor, litosfer menjadi sumber utama fosfor yang berasal dari batuan fosfat. Biosfer berperan melalui tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang memanfaatkan fosfor untuk proses kehidupan. Sedangkan hidrosfer berperan ketika fosfor terbawa oleh air menuju sungai, danau, atau laut. Berbeda dengan siklus lainnya, siklus fosfor tidak memiliki fase gas di atmosfer. Selanjutnya pada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus fosfor. Nah, di beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus fosfor itu antara lain
penggunaan pupuk fosfat secara berlebihan, limbah rumah tangga dan industri, serta erosi tanah akibat deforestasi. Nah, selanjutnya ada dampak dan solusi siklus fosfor. Gangguan pada siklus fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrien di perairan yang memicu pertumbuhan alga secara berlebihan dan dapat merusak ekosistem perairan, penurunan kualitas air, dan gangguan ekosistem perairan. Nah, untuk mengatasinya, perlu dilakukan penggunaan pupuk secara bijak, pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, serta pengolahan tanah sehingga erosi tanah bisa dikendalikan. Kesimpulannya, siklus air dan siklus fosfor merupakan bagian penting dari daur biogeokimia yang menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, aktivitas manusia dapat mengganggu kedua siklus tersebut, sehingga perlu upaya pelestarian lingkungan agar keseimbangannya tetap terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan menonton video presentasi saya, yang menonton ini bisa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai siklus air dan siklus fosfor. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.